Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas sejarah Kerajaan Sriwijaya. Belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan, tetapi terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai tahun 1920-an. Ketika sarjana Perancis Georges Codes mempublikasikan penemuannya dalam surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia. Codes menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap San Fort-si sebelumnya dibaca Sriboja dan beberapa prasasti dalam Melayu kuno merujuk pada kekaisaran yang sama. Historiografi Sriwijaya diperoleh dan disusun dari dua macam sumber utama, yaitu catatan sejarah Tiongkok dan sejumlah prasasti batu Asia Tenggara yang telah ditemukan dan diterjemahkan. Catatan perjalanan biksu peziarah yang bernama I Ching sangat penting, terutama dalam menjelaskan kondisi Sriwijaya ketika ia mengunjungi kerajaan itu selama 6 bulan pada tahun 671. Sekumpulan prasasti Sidayatra abad ke-7 yang ditemukan di Palembang dan Pulau Bangka juga merupakan sumber sejarah primer yang penting. Di samping itu, kabar-kabar regional yang beberapa mungkin mendekati kisah legenda seperti kisah mengenai Maharaja Javaka dan Raja Hammer juga memberikan sekilas keterangan. Selain itu, beberapa catatan musafir India dan Arab juga menjelaskan secara samar-samar mengenai kekayaan Raja Zabak yang menakjubkan. Selain berita-berita tersebut, telah ditemukan oleh Balai Arkeologi Palembang sebuah perahu kuno yang diperkirakan ada sejak masa awal atau proto kedatuan Sriwijaya di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sayang, kepala perahu kuno itu sudah hilang dan sebagian papan perahu itu digunakan justru buat jembatan. Tercatat ada 17 keping perahu yang terdiri dari bagian lunas, 14 papan perahu yang terdiri dari bagian badan dan bagian buritan untuk menempatkan kemudi. Perahu ini dibuat dengan teknik pasak kayu dan papan ikat yang menggunakan tali ijuk. Cara ini sendiri dikenal dengan sebuah teknik tradisi Asia Tenggara. Selain bangkai perahu, ditemukan juga sejumlah artefak-artefak lain yang berhubungan dengan temuan perahu, seperti tembikar, keramik, dan alat kayu. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal dan kerajaan terbesar Nusantara. Pada abad ke-20, kedua kerajaan tersebut menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Orang Tionghoa menyebut Si Li Fosi atau San Fosi atau San Foki. Dalam bahasa Sangsekerta dan bahasa Pali, kedatuan Sriwijaya disebut Yavades dan Javadeh. Bangsa Arab menyebutnya Zabaj dan Hammer menyebutnya Melayu. Banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Sementara dari peta Ptolemaios ditemukan keterangan tentang adanya 3 pulau Sabadebe yang kemungkinan berkaitan dengan Sriwijaya.